Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali di channel Bewara Teknologi. Pada channel ini, kita akan membahas mengenai dunia teknologi, mulai dari edukasi, elektronika, microcontroller, sampai dengan robotik. Namun sebelum itu, alangkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Nah, saya ucapkan terima kasih yang sudah mengklik tombol subscribe, memberikan like, dan berkomentar dengan positif, serta menyebarkan link YouTube ini dengan sebanyak-banyaknya. Baik teman-teman, pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai salah satu jenis dari board microcontroller, yaitu yang sudah terkenal, yang sudah banyak digunakan di kalangan pendidikan saat ini. Apa itu? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Yang akan kita bahas adalah board Arduino. Nah, seperti yang kita tahu bahwa board Arduino itu banyak sekali jenisnya, mulai dari Arduino Uno sampai dengan Arduino Mini atau Arduino Nano. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satu dari jenis itu, yaitu adalah Arduino Uno. Nah, ini adalah bentuk fisik dari Arduino Uno. Nah, pada sesi kali ini saya akan menerangkan atau menjelaskan bagian-bagian dari Arduino Uno itu sendiri, yang kita selaku pengguna dari Arduino Uno, ketika kita ingin membuat suatu project dengan menggunakan microcontroller, maka kita bisa menggunakan Arduino ini. Dan yang harus kita pahami yaitu kita harus tahu bagian-bagian dari Arduino Uno itu sendiri, sehingga kita tidak akan salah ketika nanti akan membuat suatu project. Nah, seperti apa bagian-bagiannya? Kita akan bahas sesaat lagi. Namun sebelum itu, saya ingatkan kembali, klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. A few moments later. Nah, teman-teman, jadi ini adalah bentuk fisik dari Arduino Uno itu sendiri ya. Kita mulai dari bagian yang pertama. Jadi Arduino itu bagian pertamanya ada yang bernama port USB. Nah, ini adalah port USB ya. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk sebagai komunikasi. Komunikasi antara Arduino Uno dengan komputer atau laptop. Nah, kemudian fungsi lainnya adalah untuk mengupload program. Ya, jadi ketika kita punya microcontroller, tentunya microcontroller tersebut harus kita program supaya bisa beroperasi ya sesuai dengan perintah yang kita buat di komputer. Nah, nanti komunikasi untuk menguploadnya kita gunakan port USB ini, sehingga nanti akan masuk ke dalam chip microcontroller yang ada di dalam Arduino Uno. Nah, itu kemudian fungsi selanjutnya port USB ini yaitu sebagai pemberi daya atau tegangan ya, supaya nanti Arduino Uno ini bisa beroperasi atau bisa menyala. Nah, bisa kita gunakan juga pakai port USB. Selanjutnya yang kedua yaitu ada ini ya, ada soket power supply. Sesuai dengan namanya, jadi untuk soket ini fungsinya untuk memberikan supply daya atau tegangan kepada Arduino Uno. Nah, tadi selain memakai ini port USB tegangannya, kita juga bisa menggunakan power supply ini ya, soket power supply ini untuk memberikan tegangan atau daya kepada Arduino Uno. Namun fungsinya power supply ini hanya satu saja, dia untuk memberikan daya saja ya, beda dengan port USB tadi yang bisa untuk mengupload program. Itu untuk power supply ya ini. Jadi kita bisa
memberikan supply tegangannya dari rentang 7 volt sampai dengan 12 volt DC. Jadi tidak boleh AC ya. Kemudian kalau kita memberikan tegangannya kurang dari 7 volt, maka dia tidak akan beroperasi Arduino Uno-nya. Namun sebaliknya, jika tegangannya lebih dari 12 volt, maka akan terjadi kerusakan atau ada komponen yang nantinya terbakar di dalam Arduino Uno ini sendiri ya. Jadi hati-hati untuk memberikan tegangan. Nah, selanjutnya tegangannya bisa bersumber dari yang pertama baterai, yang kedua bisa kita gunakan adaptor. Nah, itu dua alternatif yang bisa kita gunakan. Nah, selanjutnya ada di sini pin power. Pin power ini fungsinya untuk memberikan daya kepada komponen yang dihubungkan dengan Arduino Uno ya. Jadi powernya bersumber atau dayanya bersumber dari Arduino Uno ini. Ada dari 5 volt, kemudian ada res, ada 3,3 volt, ada 5 volt lagi, ada GND. Nah, GND ini adalah ground ya. Kemudian ada V input. Nah, ini adalah pin yang bisa kita gunakan untuk powernya ya, untuk memberikan tegangan kepada komponen tambahan dari Arduino Uno. Selanjutnya ada pin analog input. Nah, pin analog input ini fungsinya untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komponen seperti sensor-sensor ya, komponen untuk membaca keadaan. Jumlah pinnya berjumlah 6, mulai dari A0 sampai dengan A5. Nah, ini ada yang bisa kita gunakan ya untuk sensor-sensor. Selanjutnya ada ini, kalau tadi ada analog, sekarang ada pin digital. Nah, pin digital ini adalah sebagai pin output ya, untuk komponen output mulai dari pin 0 sampai dengan pin 13. Artinya dia jumlahnya ada 14 pin yang kita bisa gunakan untuk menghubungkan Arduino Uno dengan komponen output. Artinya komponen yang bisa kita kontrol ya, mulai dari LED, lampu, kemudian motor servo, kemudian benda-benda elektronik. Nah, yang bisa kita hubungkan dengan pin digital. Selanjutnya ada yang namanya adalah ini, adalah komponen utamanya, yaitu chip microcontrollernya. Jadi di dalam Arduino Uno itu ada dua jenis chip microcontroller yang digunakan. Yang pertama yang bentuknya seperti ini ya, ada persegi, kemudian juga ada yang persegi panjang besar. Nah, kalau yang ini adalah cloning ya. Kemudian yang persegi panjang besar itu adalah chip microcontroller yang original ya. Kemudian tipenya dari microcontroller yang digunakan untuk Arduino Uno ini adalah Atmega tipe 328P. Nah, itu Atmega 328V. Kemudian ada, nah ini ada kristal. Kristal ini sebagai jantung dari board Arduino ya. Ketika kristal ini rusak ya sudah tidak bisa digunakan sama sekali. Gitu. Kemudian terakhir ada tombol reset yang warna merah ini, dia untuk merestart nanti Arduino Uno-nya. Ketika kita gunakan kemudian terjadi error atau berjalan atau beroperasi tidak sebagaimana mestinya, nah bisa kita tekan tombol reset ini untuk merestart ulang ya, sehingga nanti akan memulai dari awal kembali. Seperti itu. Ini adalah bentuk fisik dari Arduino Uno. Nah, itu teman-teman sedikit penjelasan mengenai bagian-bagian dari Arduino Uno ya, yang bisa kita
pahami, yang bisa kita pelajari untuk kepentingan proyek kita yang berkaitan dengan microcontroller. Nah, semoga video ini bermanfaat dan memberikan ilmu baru bagi teman-teman yang hobi dengan dunia elektronika, kemudian robotik ya. Karena sekarang sudah marak sekali robotik, sudah banyak digunakan mulai dari kalangan pendidikan, profesional ya, maupun yang sudah ahli-ahli sekarang sudah mulai menggunakan peralatan yang menggunakan microcontroller ya, sesuai dengan zaman kita sekarang adalah 4.0 ya. Jadi sudah semakin canggih. Bahkan di perusahaan-perusahaan juga sudah mulai menggunakan robot sebagai pekerjanya ya, sebagai pembantu untuk membuat produksinya. Itu jadi kita jangan kalah oleh robot ya. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu saja video untuk sesi kali ini. Semoga bermanfaat dan kita nanti akan berjumpa kembali di sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bewara Teknologi.